Ya, kita masuk ke episode yang ke-6. Episode yang kelima kita membahas tentang dua kasus, yaitu tentang lingkungan hidup, kemudian dengan guru honorer Supriyani, ya. Dibandingkan dengan kasus Landak Jawa yang jaksa kemudian menuntut bebas, gitu. Ya, lalu ketika hakim membebaskan, jaksa mengatakan kami tidak kasasi karena sesuai dengan tuntutan. Kelihatannya bagus, kelihatannya, tapi menimbulkan pertanyaan. Kalau tidak yakin itu sebagai suatu tindak pidana, kenapa jaksa meneruskan ke pengadilan? Lalu kenapa jaksa menahan? Di kepolisian nggak ditahan. Landak Jawa di kepolisian ditahan dan dilanjutkan penahanan oleh kejaksaan. Ya, dua pertanyaan itu aja. Sehingga harusnya komisi kejaksaan mulai menyidik apakah ini karena SDM, ya, yang perlu dibenahi sehingga timbul rekomendasi pembenahan SDM di kejaksaan, atau semestinya persoalan yang lain, gitu ya. Sudah berani menahan bahwa pengadilan kemudian tuntutan bebas, seperti penahanan itu permainan, ya. Kita bandingkan dengan kasus Supriyani. Di kepolisian tidak ditahan, ancaman hukumannya 2 tahun 6 bulan, di kejaksaan ditahan dengan alasan mempercepat pelimpahan. Tujuan penahanan itu bukan mempercepat pelimpahan. Ya, karena itu saya setuju sekali dengan tulisan dari Pak Muhammad Fathahillah Akbar, bubarkan aja Fakultas Hukum. Dan kebetulan di dalam pekan-pekan ini kan 1 abad pendidikan hukum di Indonesia, catatan dari artikel Bapak Muhammad Fathahillah Akbar. Pendidikan hukum di Indonesia sudah salah kaprah. Sudah menjadi mesin dari hukum, mesin dari sebuah peraturan, bukan dari persoalan mencari keadilan. Ya. Itu beberapa catatan tentang itu. Kemudian saya lanjutkan tentang kasus lingkungan hidup di Jepara. Putusan pengadilan tinggi membebaskan, putusan pengadilan negeri menghukum 7 bulan, sehingga timbul banyak dari pemerhati protes, ya. Di pengadilan tinggi diputuskan bebas, memang terbukti melakukan perbuatan pidana seperti di Undang-Undang ITE, tetapi untuk kepentingan masyarakat lebih banyak, untuk sesuatu hal yang positif, karena dia sudah berkali-kali mengadu tidak ada penanganan. Ini sebuah peninjauan pertimbangan hukum yang utuh. Ya. Tadi semua kejadian tadi kan semestinya kalau kita menganalisis, semua kasus yang timbul itu adalah bermula dari penyidikan di kepolisian, yang menurut saya sangat lemah. Ya, lemahnya ini banyak sebab. Memang SDM yang lemah atau banyak titipan. Misalnya kasus Supriyani ini kan anak dari anggota polisi. Visumnya bagaimana? Ini saya mempertanyakan, penahanan itu bisa jadi sebuah kasus atensi. Ya, kemudian kasus menjadi sangat parah jika kemudian kejaksaan gagal menjadi filter dari penegakan hukum. Sehingga kasus itu bisa beralih ke pengadilan. Karena itu di Indonesia ini kalau orang sudah dibawa ke persidangan pidana, itu sudah 95% dinyatakan bersalah, walaupun semestinya tidak bersalah. Seperti contoh kasus Vina. Kalau sudah dibawa pengadilan, ya 95% masih dihukum. Jarang yang dibebaskan. Seperti kasus Landak Jawa itu kalau dihitung, wah enggak, mungkin kita masih bisa menghitung dari sekian tahun itu masih bisa dihitung. Yang tuntutan dituntut bebas, ya. Demikian juga dan kasus lingkungan hidup
hidup yang tinjauannya sangat luas itu. Banyak sekali persoalan penegakan hukum pada posisi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Di kasus yang ditangani langsung kejaksaan, misalnya kasus korupsi timah, ya, dari Maki, Bonyamin terus mengejar. Kenapa berhenti sampai di sini? Itu kasus didengung-dengungkan triliunan. Saya nggak yakin itu. Hanya terdakwa pokoknya 2. Kemudian tidak ada kelanjutan pengembangan kasus setelah kasus mulai disidangkan. Ya. Yang menarik lagi misalnya saat ini yang sedang viral, yang terbaru kasus tentang impor gula. Tom Limbong. Ini Pak Tom ini menjadi Menteri Perdagangan tahun sekitar 2015. Sekian tahun kenapa didiamkan kalau itu merupakan hal yang salah? Dan kalau lihat ceritanya sedikit banyak, ini kasus pengambilan kebijakan, walaupun dipertanyakan pengambilan kebijakan itu melanggar dari ketentuan atau tidak. Tetapi 9 tahun didiamkan. Baru setelah terjadi presiden yang baru, ya, pembentukan kabinet yang baru, kasus ini menjadi diangkat lagi seolah-olah tanda petik ada lembaga yang hebat di sini, yaitu memberantas korupsi. Tetapi apakah itu betul? Apakah kasus-kasus yang lain, misalnya kalau kasus 9 tahun impor gula jalan, kasus korupsi timah kenapa berhenti di situ? Ya. Dari kesimpulan ini bahwa semestinya semua lembaga penegak hukum saat ini di Indonesia sangat mengkhawatirkan dalam menegakkan hukum.